Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi mengenai contoh soal yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian bentuk akar. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Nah, langsung saja perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Tentukan hasil dari, untuk yang A, akar dari 3 dikali akar dari 15 per akar dari 5. Untuk yang B, 5 akar dari 5 dikali akar dari 48 per akar dari 12. Dan yang C, 2 akar dari 3 dikali 3 akar dari 2 per 12 akar dari 6. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk bagian yang A yaitu akar dari 3 dikali akar dari 15 per akar dari 5. Nah, pertama kita hitung terlebih dahulu hasil dari perkalian bentuk akar pada pembilangnya, yaitu akar dari 3 dikali akar dari 15. Nah, berdasarkan sifat perkalian bentuk akar yaitu akar pangkat N dari A dikali dengan akar pangkat N dari B sama dengan akar pangkat N dari AB, maka akar dari 3 dikali dengan akar dari 15 sama dengan akar dari 3 dikali 15. Selanjutnya per akar dari 5. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita hitung hasil dari perkalian bilangan ini. Nah, hasil dari 3 dikali 15 adalah 45. Sehingga akar dari 3 dikali 15 sama dengan akar dari 45 per akar dari 5. Langkah selanjutnya tinggal kita bagi kedua bentuk akar ini berdasarkan sifat pembagian bentuk akar yaitu akar pangkat N dari A per akar pangkat N dari B sama dengan akar pangkat N dari A per B. Maka akar dari 45 per akar dari 5 sama dengan akar dari 45 per 5. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita bagi bilangan yang terletak di bawah tanda akar ini, yaitu 45 per 5. Nah, hasil dari 45 per 5 itu sama dengan 45 dibagi 5. Hasilnya adalah 9. Sehingga akar dari 45 per 5 sama dengan akar dari 9. Nah, hasil dari akar dari 9 ini adalah 3. Jadi didapat hasil dari akar dari 3 dikali akar dari 15 per akar dari 5 sama dengan 3. Berikutnya bagian yang B yaitu 5 akar dari 5 dikali akar dari 48 per akar dari 12. Maka langkah pertama kita hitung terlebih dahulu hasil dari perkalian bentuk akar pada pembilang ini, yaitu 5 akar dari 5 dikali akar dari 48. Nah, berdasarkan sifat perkalian bentuk akar yaitu P akar pangkat N dari A dikali dengan Q akar pangkat N dari B sama dengan P dikali Q akar pangkat N dari A dikali B. Maka 5 akar dari 5 itu koefisiennya adalah 5 dan akar dari 48 koefisiennya adalah 1.
Sehingga 5 akar dari 5 dikali dengan akar dari 48 sama dengan 5 dikali 1 akar dari 5 dikali 48. Selanjutnya per akar dari 12. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita hitung hasil dari perkalian bilangan ini. Untuk 5 dikali 1 hasilnya adalah 5, sedangkan untuk akar dari 5 dikali 48 hasilnya adalah akar dari 240. Sehingga didapat 5 akar dari 240. Kemudian per akar dari 12. Nah, langkah selanjutnya kita bagi kedua bentuk akar ini. Untuk 5 akar dari 240, koefisiennya adalah 5, sedangkan untuk akar dari 12, koefisiennya adalah 1. Maka, berdasarkan sifat pembagian bentuk akar yaitu P akar pangkat N dari A per Q akar pangkat N dari B sama dengan P per Q akar pangkat N dari A per B. Maka 5 akar dari 240 per akar dari 12 sama dengan 5 per 1 dikali akar dari 240 per 12. Nah, hasil dari 5 per 1 adalah 5 dibagi 1 sama dengan 5. Kemudian hasil dari 240 per 12 adalah 240 dibagi 12. Hasilnya adalah 20. Sehingga akar dari 240 per 12 sama dengan akar dari 20. Sehingga didapat 5 dikali akar dari 20. Nah, untuk akar dari 20 ini masih bisa kita sederhanakan dengan cara mencari faktor dari 20 yang memuat bilangan kuadrat. Nah, faktor dari 20 yang memuat bilangan kuadrat adalah 4 dikali 5. Sehingga akar dari 20 itu sama dengan akar dari 4 dikali 5. Nah, hasil dari akar dari 4 dikali 5 itu sendiri adalah 2 akar dari 5. Sehingga didapat 5 dikali 2 akar dari 5. Nah, selanjutnya hasil dari 5 dikali dengan 2 akar dari 5 adalah 10 akar dari 5. Jadi didapat hasil dari 5 akar dari 5 dikali akar dari 48 per akar dari 12 sama dengan 10 akar dari 5. Terakhir bagian yang C yaitu 2 akar dari 3 dikali 3 akar dari 2 per 12 akar dari 6. Maka langkah pertama kita hitung terlebih dahulu hasil dari perkalian bentuk akar pada pembilang ini, yaitu 2 akar dari 3 dikali 3 akar dari 2. Nah, di mana 2 akar dari 3 itu koefisiennya adalah 2, sedangkan 3 akar dari 2 koefisiennya adalah 3. Nah, berdasarkan sifat perkalian bentuk akar yaitu P akar pangkat N dari A dikali dengan Q akar pangkat N dari B sama dengan P dikali Q akar pangkat N dari AB. Maka 2 akar dari 3 dikali dengan 3 akar dari 2 sama dengan 2 dikali 3 akar dari 3 dikali 2. Kemudian per 12 akar dari 6. Langkah selanjutnya tinggal kita hitung hasil dari perkalian bilangan-bilangan ini. Nah, hasil dari 2 dikali 3 itu sama dengan 6. Sedangkan hasil dari 3 dikali 2 adalah 6. Sehingga didapat 6 akar dari 6 per 12 akar dari 6.
Langkah selanjutnya tinggal kita bagi kedua bentuk akar ini berdasarkan sifat pembagian bentuk akar, yaitu P akar pangkat N dari A per Q akar pangkat N dari B sama dengan P per Q akar pangkat N dari A per B. Nah, untuk 6 akar dari 6, koefisiennya adalah 6, sedangkan untuk 12 akar dari 6, koefisiennya adalah 12. Sehingga 6 akar dari 6 per 12 akar dari 6 sama dengan 6 per 12 dikali akar dari 6 per 6. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung hasil dari pembagian bilangan ini. Untuk 6 per 12 dapat kita sederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan 6. Maka 6 dibagi 6 itu hasilnya adalah 1, sedangkan 12 dibagi 6 hasilnya adalah 2. Sehingga didapat pecahan 1 per 2. Nah, selanjutnya akar dari 6 per 6. Nah, hasil dari 6 per 6 itu sama dengan 6 dibagi 6. Hasilnya adalah 1. Maka, akar dari 6 per 6 itu sama dengan akar dari 1. Sehingga didapat 1 per 2 dikali akar dari 1. Nah, hasil dari akar dari 1 adalah 1. Maka didapat 1 per 2 dikali 1, hasilnya adalah 1 per 2. Jadi, hasil dari 2 akar dari 3 dikali 3 akar dari 2 per 12 akar dari 6 sama dengan 1 per 2. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai contoh soal yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian bentuk akar. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.